Tanah yang satu ini diakui oleh para ilmuwan sebagai tanah pertanian yang paling subur di dunia. Kabar baiknya, ternyata kita juga dapat membuatnya dengan cara yang gampang. Bagaimana caranya? Ikuti terus. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang warisan leluhur bangsa Amazon yang sudah terbentuk sejak ribuan tahun lalu di lembah sungai Amazon, yaitu yang dikenal sebagai emas hitam dunia pertanian atau tanah hitam, yang dalam bahasa setempat disebut sebagai terra preta. Terra preta ini sangat diakui oleh para ahli di dunia pertanian sebagai tanah yang paling subur yang dapat ditanami tanaman apa saja. Nah, kabar baik yang saya sebutkan adalah kita juga bisa membuat tiruan dari terra preta tersebut dan disesuaikan dengan kondisi iklim yang ada di negara kita. Bagaimana caranya? Kita akan membuat tiruan dari terra preta, tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang terletak pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Teman-teman, beberapa tahun lalu, dunia pertanian dihebohkan dengan kemunculan salah satu bahan organik yang disebut sebagai harta karun dunia pertanian di lembah sungai Amazon di Brasil dan sekitarnya, atau di Amerika Latin. Nah, bahan organik yang disebut sebagai harta karun tersebut adalah yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai terra preta atau tanah hitam. Tanah hitam ini memiliki ciri khas yang sangat unik karena terdiri dari bahan-bahan organik yang setelah diteliti ternyata bukan terbentuk secara alami, tetapi terbentuk akibat campur tangan manusia. Salah satu komponen yang paling besar yang terdapat dalam terra preta itu adalah bahan karbon dari arang yang berasal dari sisa pembakaran tidak sempurna yang sudah berlangsung selama ribuan tahun dan tertimbun di dalam tanah dan membentuk lapisan tanah khusus yang mereka sebut sebagai terra preta, yang jika ditanami atau diaplikasikan dalam dunia pertanian ternyata menghasilkan tanaman yang sangat subur. Dan ini menarik perhatian dari para ahli pertanian dari seluruh dunia untuk datang ke sana untuk meneliti tentang terra preta ini. Lalu ditemukanlah bahwa ternyata terra preta ini mengandung 4 komponen utama. Komponen yang pertama adalah tanah humus atau lapisan tanah atas. Kemudian komponen yang kedua adalah kompos yang terdiri dari sisa-sisa bahan organik yang sudah tertimbun secara alami dalam waktu yang lama. Dan bahan ketiga yang menjadi komponen utama dari terra preta adalah karbon yang berasal dari arang, dari sisa-sisa pembakaran yang berlangsung selama ribuan tahun dan bertahan di dalam tanah. Kemudian komponen terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah jutaan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah tersebut yang membantu menjaga kondisi tanah tersebut agar ideal untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan yang pada akhirnya membuat para petani memperoleh kesejahteraan dari kehadiran terra preta tersebut. Nah, teman-teman, di hadapan saya sudah terdapat 4 komponen utama pembentuk terra preta tersebut, sehingga kita pun dapat membuat tiruan dari terra preta tersebut dengan mudah untuk menghasilkan kesuburan yang sama dengan tingkat kesuburan dari terra preta. Di hadapan saya sudah ada 4 bahan organik yang akan saya ramu sedemikian rupa untuk menghasilkan tanah pertanian yang serupa atau mirip dengan terra preta. Yang pertama, ini adalah tanah pertanian, tanah lapisan atas yang masih berwarna coklat. Ini seharusnya tanah humus, tapi untuk mencari tanah humus kita harus datang ke hutan, dan ini adalah tanah yang bisa saya dapatkan. Kemudian ini adalah arang. Ini adalah arang yang sudah dihaluskan. Teman-teman bisa menggunakan arang kayu atau arang sekam atau arang lain yang terdapat di rumah teman-teman. Dan kemudian komponen yang ketiga, ini adalah kompos. Kompos yang saya hasilkan di belakang rumah saya. Ini adalah vermikompos atau kompos yang dihasilkan dari bantuan ternak cacing. Dan yang keempat,
Ini adalah mikroorganisme mol yang saya miliki. Ini adalah mol dari bonggol pisang dan ini adalah mol sayuran. Ini yang akan saya gunakan untuk memenuhi komponen mikroorganisme pada tiruan terra preta yang akan saya buat. Dan untuk membuat ini kita membutuhkan dukungan dari bahan organik lain, yaitu tentu saja air cucian beras dan gula. Kali ini saya gunakan gula merah, teman-teman bisa menggunakan jenis gula yang lain. Untuk mikroorganisme, jika teman-teman tidak memiliki mol sendiri, teman-teman bisa membeli di pasar dalam bentuk M4 ataupun mikroorganisme yang lain. Nah, saya akan mulai dengan mengaktifkan mikroorganismenya terlebih dahulu. Mikroorganisme yang terdapat di dalam dua jenis mol yang saya gunakan. Teman-teman kalau memiliki PGPR atau Trichoderma atau jenis mikroorganisme yang lain, itu sangat bagus untuk digunakan. Saya kebetulan mengandalkan dua jenis mol yang saya miliki. Saya akan mengaktifkannya dengan terlebih dahulu melarutkan gula yang ada di dalam mangkok yang sudah saya haluskan. Kita masukkan ke dalam air cucian beras. Ini adalah gula sebanyak setengah ons. Saya akan larutkan di dalam air cucian beras sebanyak 2 liter. Setelah itu saya akan aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut, saya akan masukkan dua jenis mol sebagai suplai mikroorganisme bagi terra preta yang akan kita buat. Masing-masing saya masukkan sebanyak 50 ml atau seperempat gelas. Oke. Ini adalah mol sayuran. Kemudian saya akan masukkan juga mol bonggol pisang untuk menambah varian mikroorganismenya. Masing-masing saya masukkan sebanyak 50 ml. Kemudian saya aduk dan saya diamkan selama 20 menit sampai mikroorganismenya menjadi aktif dan siap untuk diaplikasikan. Sambil menunggu mikroorganismenya siap, kita akan mencampur ketiga bahan yang sudah ada di depan kita, yaitu bahan organik padat. Yang pertama adalah tanah. Ini akan saya masukkan ke dalam baskom yang besar ini. Kita akan menggunakan perbandingan 1:1:1. 1 tanah, 1 arang, dan 1 kompos. Perbandingan satunya itu adalah dari segi volume. Kalau dari segi bobot atau berat, tentu arang ini tentu lebih ringan dari tanah, sehingga kita gunakan perbandingan volume saja. Saya akan masukkan tanahnya. Setelah itu saya masukkan arang. Kemudian saya masukkan kompos. Ini kompos yang sangat bagus, teman-teman. Kompos yang saya hasilkan dari vermikompos yang saya buat, atau kompos yang dibuat dengan bantuan cacing. Setelah ini ketiga bahan ini kita aduk sampai homogen, sampai tercampur secara merata. Nah, ini saja sudah menjadikan tanahnya berwarna hitam. Dan ini menjadikan tanah ini menjadi tanah yang sangat subur untuk diaplikasikan sebagai media tanam. Baik media tanam di pot, di polybag, di planter bag, ataupun di lahan terbuka. Nah, teman-teman, sekarang tanah tiruan terra pretanya sudah terbentuk. Ini sudah terdiri dari 3 komponen. Dan sekarang kita akan tambahkan komponen yang terakhir, yaitu komponen mikroorganisme. Dan di sini sudah ada air cucian beras
yang sudah berisi mikroorganisme yang sudah kita aktifkan. Sekarang kita siramkan. Kalau 2 liter ini terlalu banyak, kita kurangi supaya tanahnya tidak menjadi becek. Kalau masih memungkinkan, kita tambahkan sampai larutan mikroorganismenya habis. Kita aduk lagi. Oke teman-teman, saya sudah mencampurkan keempat komponen utama pada tanah ini. Dan inilah tiruan Terra Preta yang boleh dikata cukup sempurna. Ini terdiri dari 4 komponen dan membentuk tanah hitam yang luar biasa. Dan ini akan menjadi sangat baik kalau kita aplikasikan sebagai media tanam pada tanaman kita. Baik kita gunakan untuk menanam sayuran, untuk menanam bunga dan tanaman hias, untuk menanam pohon buah-buahan, ataupun tanaman lain. Bisa juga kita aplikasikan di sawah, bisa kita aplikasikan di kebun, untuk menanam jagung, untuk menanam padi, dan sebagainya. Ini adalah tanah yang diakui oleh para ahli, para ilmuwan, sebagai tanah yang paling subur di dunia. Karena memiliki unsur karbon yang besar, yang berasal dari arang, dan juga memiliki kandungan mikroorganisme yang bagus, dan berbagai unsur hara yang disumbangkan oleh kompos yang dijadikan sebagai salah satu komponen dari tanah pertanian atau Terra Preta ini. Inilah emas hitam dari lembah Amazon yang sudah kita buat tiruannya menjadi tanah hitam yang sangat subur untuk tanah pertanian kita. Ini bisa kita aplikasikan untuk semua jenis tanaman, baik di halaman rumah kita maupun di lahan pertanian kita. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang cara membuat tiruan Terra Preta yang merupakan tanah pertanian paling subur di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya para petani organik dimanapun berada. Salam organik!